Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Nah, kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya apa? Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Oke, keren sekali anak-anak ibu. Pada bersemangat. Nah, ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Astrianti, iya hadir. Ana, iya. Bella, Bunga, Senia, iya bagus sekali. Anak-anak hadir semua pada hari ini. Nah, kalian itu harus rajin datang ke sekolah, rajin belajar, ya harus tetap bersemangat. Ada pepatah mengatakan, berakit-rakitlah ke hulu, berenang-renanglah ke tepian, bersakit-sakitlah dahulu, maka bersenang-senanglah kemudian. Nah, jadi anak-anak, tidak apa-apa jika sekarang kalian merasakan pedih dan pahitnya di dalam menuntut ilmu, capek, malas, tidak apa-apa. Kalian akan menikmatinya setelah kalian sukses di masa tua kalian nanti. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Nah, kira-kira lagu apa ya? Ayo, lagu apa? Garuda Pancasila? Oh iya, oke. Kalau mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita nyanyi bersama-sama ya. Yo, siap-siap dulu. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hore! Nah, bagus sekali ya, kalian sudah hafal lagu nasional, sudah menghafal lagu Garuda Pancasila dari Sabang sampai Merauke, Indonesia Raya. Nah, baik, anak-anak, minggu yang lalu ibu telah memerintahkan kalian untuk membawa barang-barang. Ayo, apa saja? Coba dikeluarkan dulu ya. Apa saja? Coba dikeluarkan dulu. Ini ada, ini apa? Kertas, kemudian ini ada gelas, ada batu, ini ada batu, ini ada batu dan piring. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak anak-anak? Hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Belum ya? Oke, kalau belum tahu, marilah kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, dengan membaca teks benda-benda di sekitar kita, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan tepat. Kemudian yang terakhir, dengan melakukan pengamatan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi. Nah, anak-anak, coba keluarkan buku kalian. Ayo, buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, tepatnya berada di halaman 21. Ayo dibuka dulu. Di halaman 21. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Di halaman 21 sudah ya? Oke, nah di situ ada ayo membaca. Nah, anak-anak, di
sini Ibu akan membacakan teks di halaman 21 ini. Kalian silakan mendengarkan dan menyimak dengan seksama ya. Nah, coba keluarkan bukunya. Kalian perhatikan juga buku temanya ya. Oke, Ibu akan membacakan bacaan di halaman 21 ini. Ayo membaca benda-benda di sekitar kita. Nah, anak-anak, dari judulnya saja benda-benda di sekitar kita. Menurut kalian, ada hubungannya tidak? Apa yang Ibu perintahkan minggu kemarin untuk dibawa dengan judul pembelajaran kita pada hari ini? Pastinya ada ya. Nah, contohnya di sini ada gelas. Gelas itu termasuk benda-benda di sekitar kita. Kita kalau mau minum di rumah menggunakan gelas. Kemudian di situ ada batu. Nah, batu itu ada di lingkungan sekolah, di tanah, di lingkungan rumah dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kertas. Nah, kertas itu kita gunakan untuk apa sih? Menulis. Nah, dia ada di sekitar kita. Kita gunakan setiap hari di sekolah untuk menulis, untuk belajar ya. Kemudian Ibu suruh kalian untuk membawa apa? Piring. Nah, piring itu ada di sekitar kita. Kalau kita mau makan pastinya menggunakan piring. Nah, iya, dia ada di rumah kita. Oke. Ibu akan melanjutkan ya bacaan di halaman 21. Ayo, simak dengan benar. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap. Kemudian walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Kemudian sedangkan air dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, itulah tadi anak-anak teks di halaman bacaan di halaman 21. Nah, Ibu harap kalian tadi mendengarkan dengan baik ya. Nah, coba kalian buka di halaman 22. Di situ ada ayo berdiskusi. Nah, anak-anak, tadi Ibu telah membacakan teks di halaman 21. Nah, di situ ada ayo berdiskusi tabel menemukan makna kata. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, kata-kata yang ada di tabel ini adalah kata-kata yang ada di teks halaman 21. Nah, jadi Ibu minta kepada kalian, kepada teman sebangku kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian menemukan makna yang ada di tabel ini. Contohnya di sini halus. Maknanya apa? Halus itu apa ya, Bu? Ya, terus kemudian kasar. Kasar itu apa sih? Contohnya seperti apa? Ya, pasir, tanah, dan lain sebagainya. Nanti kalian isi, diskusikan bersama teman-teman kalian. Sampai sini paham? Iya, pintar sekali anak-anak Ibu. Oke? Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan ya. Skip sah. Nah, oke, kalian tadi telah mengerjakan tabel di halaman 22. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini ada lagi tabel di halaman 23. Coba dibuka dulu buku temanya. Halaman 23 di situ ada perintahnya sama tabel juga, cuma ini susunlah huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud. Nah, jadi maksudnya gini, antara tabel yang di halaman 22 dengan tabel yang di halaman 23 ini masih ada hubungannya. Nah, cuma bedanya tabel di halaman 22 ini anak-anak, dia tuh kata-katanya masih acak. Jadi kalian itu menyusun kata menjadi kata-kata yang tepat gitu. Maksudnya yang acak ini kita susun. Ya, contohnya gini. Tidak berubah keadaan atau bentuknya. Nah, menurut anak-anak, tidak berubah keadaan atau bentuknya itu apa sih namanya? Di sini ada angka E, P, A, T, T. Ibu kasih contoh satu ya. Itu adalah tetap. Nah, jadi tidak berubah keadaan atau bentuknya disebut dengan tetap, ya. Kemudian yang di bawahnya
halus. Di situ ada SRAAK. Jadi kalian susun menjadi kalimat yang padu ya. Oke, ini masih dikerjakan dengan teman sebangku kalian. Ibu kasih waktu 5 menit karena tinggal 1, 2, 3 yang masih belum dikerjakan ya. 5 menit, oke. Oke anak-anak, nah kalian telah mengerjakan tabel di halaman 23 tadi dan sudah dikumpulkan di meja ibu. Oke, next selanjutnya kita masuk di halaman 24, melakukan percobaan. Nah, lakukanlah kegiatan berikut bersama teman-teman kelompokmu. Nah, karena kalian ini jumlahnya satu kelas itu ada 20 orang, nah ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 5 kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada 4 orang supaya lebih efektif ya. Jadi 4 orang antar kelompok. Oke? Nah, sudah ibu bagi ya tadi kan? Oke, ayo keluarkan barang-barang yang ibu suruh bawa di minggu kemarin. Ayo. Kertas, batu, piring, dan gelasnya dikeluarin. Udah? Iya, kalau udah dikeluarkan di atas mejanya. Coba dengarkan baik-baik. Letakkan kertas di atas meja. Perhatikan bentuk dan besarnya. Ayo, mana kertasnya keluarkan? Ini kertas diletakkan di atas meja. Perhatikan bentuk dan besarnya ya. Oke, perhatikan bentuk dan besarnya. Sudah semua? Oke, next. Kemudian ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Ayo, kita ambil kertasnya, kemudian kita pindahkan ke dalam piring. Yo, semuanya sudah? Berubah tidak bentuknya, bentuk kertasnya? Tidak ya, masih tetap seperti kertas. Nih, iya betul sekali. Kemudian ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Ini batu yang telah disuruh bawa. Kita letakkan di meja. Coba amati dan bentuknya diamati ya. Kemudian dimasukkan ke piring juga. Coba perhatikan. Apakah bentuk dari batu ini berubah? Tidak ya. Masih padat berbentuk seperti batu seperti ini ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian coba kita masukkan batu ini ke dalam gelas. Coba perhatikan anak-anak semua ke depan ya. Coba bentuknya berubah tidak? Tidak. Ya, karena dia benda padat, jadi bentuknya tetap seperti bentuk awal dan semula. Kertas, coba masukin ke dalam gelas. Berubah tidak? Tidak ya, masih tetap seperti semula. Nah, oke. Di situ di bawahnya ada kesimpulan. Nah, jadi ibu ingin kita tadi telah melakukan eksperimen percobaan. Tadi setelah kita amati, ibu pengen kalian menyimpulkan. Jadi kalian simpulkan, kan kalian tuh ada kelompok kan. Jadi kalian berdiskusi berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu skip. Ibu ingin kalian menyimpulkan antar kelompok kalian percobaan kita pada hari ini. Nah, menurut pendapat kalian, menurut kelompok kalian, percobaan kita pada hari ini apa? Misalnya ibu kasih gambaran ya. Nah, jadi misalnya seperti tadi batu. Batu ini termasuk benda apa? Benda padat. Jadi, kesimpulannya benda padat itu adalah benda yang tidak akan berubah bentuk dan wujudnya walaupun dimasukkan ke wadahnya yang berbeda-beda. Seperti tadi wadahnya ada apa aja? Piring dan gelas. Walaupun kita masukkan ke dalam piring, ke dalam gelas, batunya tidak akan berubah bentuk seperti gelas. Dia akan tetap seperti bentuk batu, yaitu bulat seperti ini. Kita masukkan ke dalam piring, dia akan tetap seperti bentuknya semula, yaitu bulat. Tidak akan seperti piring. Beda halnya kalau kita masukkan air ke dalam gelas. Kalau kita masukkan air ke dalam gelas, dia akan menyerupai gelas. Kenapa? Karena sifat benda cair itu akan mengikuti wadahnya seperti itu. Oke? Nah, baik anak-anak, coba kalian diskusikan dulu. Ya, ibu kasih waktu 10 menit. Oke anak-anak, tadi semua kelompok kalian telah menyampaikan kesimpulannya. Alhamdulillah ibu lihat baik semua ya, kesimpulannya bagus sekali. Ibu harap dengan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Nah, baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Paham semua ya? Alhamdulillah kalau paham semua. Nah, kalau begitu nanti akan dikirimkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian akan mengerjakannya di rumah ya.
gitu ya. Nah, oke, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, benda-benda di sekitar kita itu bermacam-macam. Coba kalian lihat di kelas. Ada papan tulis, ada pensil, spidol, penghapus, jendela, pintu, dan masih banyak lagi. Kalau di rumah ada apa aja? Piring, gelas, sendok, meja makan, kemudian pintu juga ada, jendela, vas bunga, televisi, dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya, benda-benda di sekitar kita itu sangat banyak dan bentuknya juga bermacam-macam. Yang pertama di sini ada bentuk padat tadi, seperti yang Ibu sebutkan tadi, jendela, kursi, meja, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian cair. Cair itu seperti apa? Air dan minyak. Kemudian ada yang bentuknya seperti gas. Nah, gas itu seperti apa sih? Oksigen, iya. Asap, iya. Uap termasuk juga dengan gas. Nah, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap semoga bermanfaat untuk kalian ya. Semoga kalian paham semua ya. Ya, iya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita menutupnya dengan membaca surah Al-Asr. Yuk, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Nah, anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.